Gimana kabar kalian? Nah, kalian yang mampir pastinya yang mau tahu kan tentang bisnis online dan karakteristik masing-masing merchant online. Jadi jangan lewatkan ya videonya, karena aku mau jelasin ke kalian perbedaan antara karakteristik Tokopedia dan Shopee. Nah, yang pertama, karakteristik customer. Nah, di Tokopedia itu customernya itu kelas menengah ke atas. Di Shopee itu kelas menengah ke bawah. Alasannya karena di Tokopedia customer itu lebih mengutamakan kualitas pelayanan ketimbang harga. Mereka itu nggak terlalu mikirin tentang gratis ongkir, harga yang beda 2.000, 3.000, 10.000. Mereka itu lebih mengutamakan pelayanan, kepercayaan, karena sejauh ini Tokopedia masih lebih dipercaya, masih kualitasnya lebih tinggi dibandingkan Shopee. Nah, kalau di Shopee customernya itu kelas menengah ke bawah. Kenapa kelas menengah ke bawah? Karena coba perhatikan ulasan yang ada di Shopee. Ulasan di Shopee itu lebih banyak daripada Tokopedia. Karena di Shopee itu setiap kali mengulas kita dapat poin. Poin itu nanti akan menjadi duit. Semakin banyak kita belanja, semakin banyak kita dapat poin. Jadi, masalah harga, masalah ongkir, masalah poin itu lebih banyak kita dapatkan di Shopee. Jadi di Shopee itu harganya bersaing, terus masalah ongkos kirim itu lebih banyak penawaran gratis ongkir. Terus masalah poin, di Shopee itu rajanya poin, karena ada juga yang namanya pohon untuk ngumpulin poin. Dari pohon ini kita siram tanaman, kita siram pohon, nah nanti kita dapatkan poin. Terus kita share ke orang lain, kita dapatkan poin lagi. Jadi kita bisa nyiram pohon, dapat poin, setelah dapat uang bisa dibelanjakan gitu ya. Jadi kalau di Tokopedia orang tidak peduli dengan itu. Nah, itu karakteristik customer yang pertama. Nah, untuk yang kedua, karakteristiknya itu perbedaannya pelayanan. Kalau di Tokopedia itu pelayanannya masih terbaik. Aku sebagai pembeli dan sebagai penjual juga sudah ngecek, dan aku punya aplikasi keduanya. Nah, di Tokopedia sebagai penjual, kalau pelayananku kurang, kalau misalnya aku lama ngerespon, kalau ada sempat satu penolakan barang karena mungkin stoknya kurang atau lain sebagainya, poinku langsung berkurang sebagai penjual. Dari 4 bisa langsung 2 bintang. Nah, sementara kalau di Shopee gak ada yang namanya bintang toko. Gak ada bintang toko, yang ada bintang produk. Jadi kalau misalnya pelayanan kita kurang, terus respon kita kurang baik, nah toko kita itu reputasinya gak jelek. Yang jelek di produknya. Jadi orang bisa tahu produk mana yang harus dipilih gitu. Nah, itu jadi di Shopee itu yang dinilai produknya. Kita kan punya produk, ada berapa produk tuh. Jadi nanti di situ bintangnya berapa gitu. Misalnya bintangnya cuma 2 atau cuma 3. Beda sama toko. Nah, kalau sudah menyangkut toko, artinya itu akan mengenai keseluruhan daripada produk kita. Itu yang kedua karakteristik. Pertama tadi customer Shopee menengah ke bawah, Tokopedia menengah ke atas. Nah, kalau karakteristik tokonya sendiri tadi di Shopee itu tidak ada namanya bintang untuk toko, yang ada untuk produk. Sementara di Tokopedia bintangnya itu nilainya itu untuk toko. Di produk juga ada, tapi toko juga ada. Nah, untuk masalah produk, ini yang ketiga. Di Shopee banyak produk tiruan, sehingga harganya itu bersaing. Sementara di Tokopedia itu masih mengutamakan kualitas. Jadi untuk kepercayaan masih Tokopedia yang terbaik. Nah, masalah harga. Nah, kalau aku nih sebagai dropshipper, aku harus
bandingin harga yang mana ya, aku harus ambil dari mana, jual kemana gitu. Nah kalau harga itu sebenarnya kita pintar-pintarnya ngecek ya. Kalau aku sendiri sebagai penjual, aku lebih memilih produk Shopee lalu jualnya di Tokopedia daripada Tokopedia jualnya di Shopee. Pertama, karena di Shopee iklannya kencang. Terus kalau di Tokopedia itu kita iklan juga, tapi lebih kencang di Shopee daripada Tokopedia. Karena persaingannya itu lebih banyak di Shopee. Nah, itu untuk persaingan dan iklan ya. Nah, untuk harga lagi, lebih murah mana Shopee atau Tokopedia? Untuk aku sendiri jual di Tokopedia, belinya dari Shopee. Untuk sekarang sih aku udah mulai masuk ke Shopee juga. Tapi di awal-awalnya aku milih produk Shopee, jual di Tokopedia. Kalau masalah harga sebenarnya kalau menurutku di awalnya aku merasa di Shopee yang paling murah daripada Tokopedia. Tapi setelah aku pelajari, ternyata harga itu kita yang tentuin. Mahal atau enggaknya itu hanya yang bedakan pelayanan kita, kecepatan respon kita, terus apa yang berbeda dari produk kita gitu. Kalau misalnya orang menyediakan produknya itu misalnya tas, kita bisa nambah nilai tambahnya, lalu kita nambah harganya dengan harga yang jauh lebih mahal. Misalnya tas ini warna pink, nah kita tambahin masker warna pink juga sebagai bonusnya. Jadi dengan bonusnya ini orang akan tertarik dan merasa produk kita yang lebih murah. Sementara sebenarnya bukan lebih murah, tapi karena kita nambah nilainya, jadi kita bisa nambah harganya jauh lebih mahal. Jadi kalau untuk masalah harga, awalnya aku sendiri ngerasa Shopee yang paling murah, makanya produk yang di Shopee aku masukin ke Tokopedia. Cuman aku menambah nilainya gitu. Kalau yang di Shopee misalnya cuma tas, aku buatnya dalam bentuk custom. Kalau mereka bilang ini produk kami, misalnya produk custom bantal. Nah, kalau mereka misalnya ke pasangan, bantal untuk pasangan. Nah, aku buat tambahin gambarnya misalnya untuk anak-anak, terus tambahin untuk orang tua. Jadi kadang pikiran kita itu hanya ngeliat sekilas, oh ini buat pasangan, sementara bisa diganti gambarnya buat orang tua dan lain-lain. Jadi kalau harga di Shopee maupun di Tokopedia sebenarnya kita bisa nambah harga dengan catatan kita menambah nilainya, baik dari pelayanan, kecepatan respon, maupun dalam bentuk nilai tambah produk kita atau pelayanan kita yang lain. Kalau masalah harga sih, kalau kita bersaing di harga, kita akan habis kalah dan kita nggak akan dapat untung, kita akan capek, terakhirnya kita yang akan mundur gitu. Jadi kalau masalah harga, kita yang tentuin menurut kita sebatas mana wajar barang ini kita jual. Jadi jangan ngikutin orang ya, di sana dia jualnya 60.000, berarti aku harus jualnya 65.000 dong, sementara produk ini produk orang lain, kita cuma untung 5.000. Padahal mungkin kita ada selisih pembayaran karena kita kan ngedrop, kita beli lagi. Nah, kalau mereka customer kita pakai voucher, kita untungnya apa lagi dong gitu. Jadi kita bijak, bisa kita nambahin 60.000 dari Shopee, kita jualnya misalnya 80.000 atau 90.000 di Tokopedia, karena kita mengantisipasi untuk modal kita juga. Kita kan bermodal lagi, modal iklan dan lain-lainnya gitu. Yang pasti kita pelayannya bagus, jangan ngecewain, jangan bohongin customer. Kalau kita bilangnya begini, ya kasih seperti yang kita buat di deskripsi produk kita. Atau sebaliknya, produk dari Tokopedia kita dropship lagi di Shopee, kita tambahin lagi harganya, itu juga tidak masalah, dengan catatan yang seperti tadi, kita tambahin nilai jualnya gitu, supaya kita bisa nambahin harganya juga gitu. Karena kalau misalnya pun kita ngotot dengan harga kita, sementara orang lain di bawah
mereka ngelihat produknya sama, harga kita lebih jauh, mereka pasti milih yang lebih murah kalau kita nggak nambah harga atau nilai tambahnya. Nah, jadi jangan bingung ya, aku harus jualan di Tokopedia atau di Shopee, aku harus belinya dari Tokopedia atau di Shopee, aku pilih yang mana, lebih mudah mana. Hampir sama semuanya, jadi itu tergantung di kita penjualnya. Jangan kebanyakan mikir nanti gimana, nanti ada yang beli enggak, nanti produkku kemahalan atau kemurahan. Jalani aja dulu, mulai aja dulu, nanti kamu akan paham. Dan pastinya sambil belajar, banyak materi yang disediakan di YouTube atau di Google, di mana-mana sudah banyak disediakan. Nah, itu tadi ketiga ya. Pertama tadi karakteristik customer, kedua karakteristik toko, yang ketiga tadi masalah harga. Nah, yang keempat masalah penawaran. Nah, di Shopee itu seringkali menawarkan gratis ongkir. Di Shopee pertama karena memang di Shopee sudah ada pengiriman sendiri, namanya Shopee Standard Express. Jadi mereka bisa memberikan ongkir gratis. Itu yang nanggung dari Shopee-nya sendiri. Nanti penjual paling dibebankan 2.500 sampai sekian, tergantung daripada ukuran atau berat daripada produknya juga. Nah, kedua, Shopee juga kerjasama dengan JNT dengan produk minimal 30.000 ke atas kita dapat gratis ongkir. Apalagi satu area, misalnya area Jabodetabek, kita satu area dengan pembeli sama penjualnya, jadi itu kita dapat gratis ongkir. Nah, artinya kita cuman bayar produknya doang gitu. Terus di Tokopedia nggak ada sampai 0 rupiah, itu sih nggak ada, belum pernah aku temukan.